Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat di Efesus pasal yang kelima ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Hidup kita tidak bisa kosong. Hidup kita harus dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Pengalaman kepenuhan Roh Kudus itu adalah pengalaman orang Kristen setiap hari bersama Roh Kudus. Makanya pengalaman dipenuhi Roh Kudus bukan hanya sekedar waktu kita mengalami kelahiran baru, tapi setiap hari kita harus bergaul intim dengan Roh Kudus. Setiap hari kita harus memiliki hubungan yang dalam dengan Roh Kudus. Bergaul. Roh Kudus bukan angin, Roh Kudus bukan burung merpati. Roh Kudus adalah seorang pribadi. Hanya mata kita saja yang tidak bisa melihat, tapi sebenarnya dia ada. Kitab Yohanes katakan dia tinggal di dalam kita, dia menyertai kita. Efesus katakan Roh Kudus bisa didukakan. Bahkan Alkitab katakan Roh Kudus yang ditaruh di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Makanya setiap hari kita harus bergaul intim dengan Roh Kudus. Kalau orang dipenuhi Roh Kudus, manifestasinya akan kelihatan dari sikapnya, tindakannya, perbuatannya akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, dia semakin hari semakin mati terhadap dirinya sendiri. Mati terhadap ego, mati terhadap hawa nafsu, mati terhadap keinginannya. Hidupnya akan dipimpin oleh Roh Kudus sepenuhnya. Dan yang terjadi apa? Kalau seseorang dipenuhi Roh Kudus setiap hari perjalanannya akan penuh dengan buah roh. Seperti di Galatia pasal yang kelima, yang kedua-dua, tetapi buah roh. Manifestasi orang yang dipenuhi Roh Kudus menghasilkan buah dalam sikap, tindakan, dan perbuatannya. Banyak orang ngaku dipenuhi Roh Kudus, tapi kelakuannya seperti setan. Banyak orang ngaku rajin ibadah, tapi tindakan perbuatannya tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Orang yang bergaul dengan Roh Kudus pasti ditarik pada pusat kehendak Tuhan. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, manifestasinya setiap hari akan muncul, yaitu buah dari Roh Kudus. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran. Kesabarannya meningkat. Orang menjadi murah hati, ada kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Dan semuanya ini manifestasi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ingin lihat hidup kita seperti apa sejatinya di hadapan Tuhan. Lihat manifestasi yang keluar dari sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Mencerminkan perbuatannya Yesus Kristus atau tidak. Mencerminkan dari buah Roh Kudus ini manifestasi dalam perbuatan kita apa tidak. Kalau belum, jangan-jangan seorang itu dipenuhi dengan diri kita sendiri. Kalau Bapak Ibu dipenuhi dengan dirimu sendiri, dipenuhi dengan egomu, dipenuhi dengan hawa nafsumu, dipenuhi dengan keinginanmu, dipenuhi dengan amarahmu, dipenuhi dengan cita-citamu, yang terjadi, engkau menjadi orang yang egois, engkau menjadi orang yang keras kepala. Orang yang dipenuhi Roh Kudus mati terhadap dirinya sendiri, mati terhadap keinginannya. Dia salibkan semuanya, biar kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Orang seperti itu semakin hari akan semakin menyerupai Yesus Kristus. Tidak ada perbuatan daging yang manifestasi dalam hidupnya. Coba sekarang kita akan lihat di ayat yang ke-24-nya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Kita sudah ngaku menjadi miliknya Yesus. Banyak orang ngeklaim dirinya anak Tuhan, rajin ibadah, rajin pelayanan. Tapi kalau engkau nggak menyalibkan keinginan daging dan hawa nafsumu, perbuatan dagingmu semakin menonjol, artinya engkau bukan dipimpin Roh Kudus, engkau dipimpin dirimu sendiri. Buah Roh Kudus itu akan manifestasi dalam hidup kita kalau kita setiap hari bekerja sama, berjalan bersama Roh Kudus, dalam mengambil keputusan, dalam bersikap, dalam berkata-kata, dalam berbicara, dalam melakukan aktivitas apapun, kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Manifestasinya buah roh itu dalam hidup kita nyata. Dan keinginan daging dan hawa nafsu kita semakin mati. Hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Karena barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan keinginan daging. Menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Mati terhadap dirinya sendiri. Mati terhadap kemauannya, mati terhadap cita-citanya. Jalan ngikutin Tuhan. Jalan dalam pusat kehendak Tuhan. Setiap hari semakin diubahkan. Perhatikan ayat 25-nya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin Roh Kudus. Orang yang menyerahkan hatinya sepenuhnya di hadapan Tuhan.
dia baru bisa dipimpin Roh Kudus. Jangan ngaku dipimpin roh hidupmu, jangan ngaku dipimpin firman, kalau kelakuan, sikap, dan tindakanmu tidak seperti firman. Kamu dipimpin oleh ego dan hawa nafsumu sendiri, yang akan menjerumuskan dan menarikmu jatuh dalam dosa. Jangan pernah berharap dipakai Tuhan. Kalau engkau dipimpin dagingmu, justru dipakai oleh iblis, dipakai oleh setan. Orang yang mau dipakai Tuhan, diurapin Tuhan, harus mengalami kepenuhan Roh Kudus setiap hari, bergaul intim, memiliki hubungan kedekatan dengan Roh Kudus, bergaul setiap hari. Dia akan semakin manifestasi dalam hidup kita. Dia akan semakin banyak menyatakan pribadinya, dan kita akan semakin memiliki kepekaan yang tajam. Semakin kita bergaul, kita semakin dengar suaranya. Semakin kita ngerti kehendaknya, semakin kita ngerti maunya. Seperti kita bergaul yang sudah menikah, tahu persis ini hubungan suami istri. Kalau dibangun dengan keintiman, saling pengertian, banyak bercakap-cakap, banyak ngobrol, akhirnya saling mengerti apa yang dia mau, apa yang tidak mau, apa yang dia suka, dan apa yang tidak suka. Tapi kalau hubungan suami istri itu dibangun atas dasar kebutuhan, tanpa adanya pengertian, tanpa adanya komunikasi yang baik, seringkali misunderstanding, bisa berujung pada keributan dan pertengkaran, bahkan perceraian. Karena apa? Saling tidak mau mengerti, misunderstanding, benernya sendiri dan maunya sendiri. Sama, hubungan kita dengan Tuhan juga seperti itu. Kalau kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, kita nggak bergaul dengan firman, kita akan susah mengerti jalan-jalannya Tuhan. Bapak Ibu, Alkitab ini ditulis oleh pewahyuan Roh Kudus. Dihembuskan urapan itu kepada Daud, pada Musa, kepada Rasul Paulus, diurapi dan dipakai Tuhan untuk nulis kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangin, Bapak Ibu belajar firman tapi kok nggak kenal dengan penulisnya. Misunderstanding, hidupmu nggak ngerti tujuan Tuhan. Kita diciptakan dengan maksud dan tujuan ilahi untuk menggenapi rencana Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan, kamu jalani hidup maumu sendiri, kamu belajar firman semaumu sendiri, kamu nggak ngerti maksud dan tujuan dalam hidupmu, apa yang terjadi? Misunderstanding dengan tujuan Tuhan. Nggak sampai destinasi ilahi, sehingga apa? Keinginan daging yang lebih menonjol. Hidupmu bukan dipimpin Roh Kudus, tapi dipimpin oleh hawa nafsumu. Perhatikan ya. Dan janganlah gila hormat. Janganlah kita saling menentang, menantang, dan saling mendeki. Ini kan perbuatan daging. Saling gila hormat, saling menantang, suka berantem, suka benernya sendiri, tidak mau ngalah, saling mendengki, akhirnya sakit hati, kepahitan. Ini kan perbuatan daging. Orang Kristen yang masih seperti ini, engkau tidak dipimpin Roh Kudus loh. Sekalipun kamu rajin pelayanan, sekalipun kamu hidup dan matimu di gereja. Tapi kalau kelakuanmu seperti ini, kamu dipimpin oleh hawa nafsumu sendiri, dipimpin oleh keinginanmu, dipimpin oleh semua yang ada di dalam dirimu, bukan dipimpin Roh Kudus. Orang yang dipimpin Roh Kudus menyalipkan daging dan segala hawa nafsunya. Manifestasinya akan muncul buah roh. Tapi kalau orang yang dipimpin oleh perbuatan daging, munculnya hawa nafsu, percabulan, kecemaran, penyembahan berhala, sihir, perseterusan, iri hati, amarah, kepentingan diri sini, percideraan, dan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kalau itu masih manifestasi dalam tindakan dan perbuatan kita, jangan pernah ngaku engkau dipimpin Roh Kudus. Kamu dipimpin oleh daging. Karena akan jelas sekali perbedaannya orang yang dipimpin roh dan dipimpin daging. Yang jadi masalahnya, sekarang yang memimpin hidup kita siapa? Bisa lo pelayanan, bisa lo rajin ibadah, bisa lo punya gelar hamba Tuhan, jadi jemaat yang rajin, memberi persembahan, terlibat pelayanan, dan melayani banyak orang susah. Tapi kalau engkau dipimpin daging, ujungnya engkau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita ngaku sebagai anak Tuhan, engkau harus dipimpin Roh Kudus. Kalau engkau dipenuhi Roh Kudus, setiap hari bergaul dengan Roh Kudus, kamu akan ngerti jalannya, ngerti maunya, ngerti kehendaknya. Dan manifestasinya buah roh itu semakin terlihat jelas manifestasi dalam sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya memiliki dampak. Kisah Para Rasul dijelaskan, kalau Roh Kudus turun atas kamu, di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa menjadi saksi. Tidak mungkin orang bisa bersaksi
tanpa memiliki kuasa hanya sia-sia belaka. Kehidupan kita ini menjadi kesaksian kalau kita ini memiliki kuasa dan otoritas. Kata-kata kita begitu bermakna. Apalagi hamba Tuhan, tanpa pengurapan, kita hanya seperti penjual kecap aja. Pintar ngomong, tapi di dalamnya kosong, gak ada urapan. Nah, urapan dihasilkan karena kita bergaul dengan Roh Kudus. Hidupmu akan memiliki kuasa dan otoritas. Apalagi kalau setiap hari dipenuhi dengan Roh Kudus, apa yang terjadi? Kejadian di kisah para rasul itu terjadi. Petrus ngomong, 5.000 orang bertobat, 3.000 orang bertobat. Para rasul, pandangan matanya menyembuhkan orang sakit. Bayangannya menyembuhkan orang sakit. Sapu tangannya menyembuhkan orang sakit. Tanda-tanda itu real dan nyata bahwa kita kalau dipenuhi Roh Kudus manifestasi. Ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, semua orang tahu bahwa itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang manifestasi dalam hidupnya. Tapi ketika seseorang itu sudah ditinggalkan Roh Kudus, apa yang terjadi? Dirinya sendiri tidak pernah tahu. Seperti Saul, Roh Kudus undur daripada dia langsung dirasuk oleh roh jahat. Dia sendiri tidak tahu. Simson pun, ketika Roh Kudus undur daripada Simson, dia tidak pernah tahu. Ternyata urapan tidak ada pada dia. Kuasa Tuhan tidak melingkupin dia. Akhirnya dia dikuasain musuh. Di dalam perjanjian lama, berkali-kali ditulis. Itu sebagai gambaran yang terjadi dalam perjanjian baru. Ketika Roh Kudus undur, dia langsung dikuasain oleh roh jahat. Dan dikuasain oleh para musuhnya. Roh Kudus undur daripada Saul, langsung dirasukin roh jahat. Roh Kudus undur daripada Simson, dia ditawan oleh musuhnya. Bapak Ibu, kalau hari ini engkau nggak dipenuhi Roh Kudus, engkau dipimpin oleh keinginan daging, setan akan punya kuasa mendakwa, menjajah, menguasai, dan membuat hidupmu babak belur. Tapi kalau kita memiliki kuasa dan otoritas, kita diberikan kemampuan untuk bersaksi, memiliki hikmat, pengertian, dan pewahyuan. Jadi saya berdoa setiap hari kita memiliki pergaulan intim dengan Roh Kudus. Bergaul intim. Dia seorang pribadi. Semakin kita bergaul, kita semakin memiliki kepekaan yang tajam. Hidup kita semakin diubahkan. Semakin berjalan dalam pusat kehendak Tuhan. Semakin diurapin Tuhan. Perjalanan hidup kita akan memberi dampak bagi banyak orang. Banyak orang datang kepada Tuhan hanya berdasarkan kebutuhan. Kalau nggak ada kebutuhan, dia nggak datang kepada Tuhan. Makanya kadang seringkali diizinkan persoalan dan masalah supaya orang itu datang kepada Tuhan. Sebenarnya untuk menguji hatinya orang itu nempelnya sama Tuhan apa tidak. Seperti bangsa Israel. Diizinkan lewat padang gurun untuk menguji di Ulangan pasal yang ke-8 itu. Diizinkan perjalanan menuju padang gurun, melewatin padang gurun. Pada tujuan akhirnya tanah perjanjian untuk mengutes dan menguji. Banyak orang karena hanya senang melihat kuasanya, senang melihat mujizatnya, senang melihat penyertaannya. Tapi banyak orang tidak mau bayar harga untuk bergaul intim dengan Tuhan. Kadang hati kita akan teruji ketika diperhadapkan dengan hal yang buruk, diperhadapkan dengan perjalanan di padang gurun, perjalanan yang susah, diperhadapkan hal yang sulit. Akan ngetes hati kita. Kita sebenarnya cari Tuhan karena ada persoalan atau karena kita mencintai Tuhan. Bapak bisa bayangkan, yang sudah menikah hubungan suami istri, kamu datang kepada pasanganmu kalau ada kebutuhannya. Apa yang terjadi? Pasanganmu nggak merasa dicintai, nggak merasa dimiliki, hanya merasa dibutuhkan baru didatangin. Berapa banyak kali kita melakukan hal seperti itu di hadapan Tuhan? Hanya karena kita butuh mujizat, butuh pertolongan, butuh kesembuhan, butuh hal yang ajaib baru kita ingat Tuhan. Harusnya kita mencintai. Seperti kita mencintai pasangan hidup kita. Dalam suka dan duka. Kadang kita luangkan waktu ngobrol bersama. Saling bercengkrama, saling mengerti, saling memadu kasih, dan lain sebagainya. Karena hubungan berdasarkan cinta. Bukan berdasarkan kepentingan dan kebutuhan. Kalau kita hanya membangun hubungan dengan Tuhan lewat doamu hanya berdasarkan kebutuhan, hubunganmu terlalu dangkal. Setiap orang percaya harus memiliki hubungan yang dalam dengan Roh Kudus, bergaul intim dengan Roh Kudus, memiliki kedalaman. Apalagi nih yang mau melayani Tuhan, anak-anak sekolah Alkitab, engkau harus memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, bergaul intim dengan Roh Kudus. Hidup akan memiliki dampak, hidup akan memiliki otoritas, hidup akan memiliki kuasa yang powerful. Kamu berjalan, Tuhan ikut berjalan bersamamu. Urapan itu akan mengalir dalam hidupmu. Kita ingat dengan apa yang dialami oleh Musa ketika dia bergaul dengan Tuhan selama 40 hari. Ketika turun dari gunung itu, mukanya bercahaya. Urapan Tuhan mengalir dalam hidupnya. Kita, Bapak Ibu, tanpa dipenuhi Roh Kudus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita nothing. Apalagi kita yang pelayan Tuhan. Tanpa engkau bergaul dengan Tuhan, tanpa engkau nempel sama Tuhan, tanpa engkau memberi dirimu, waktumu, berserah penuh, mendedikasikan hidup sepenuhnya, bergaul intim dengan Tuhan.
hidupmu kosong, pelayananmu hampa, nothing. Hamba Tuhan harus memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Hamba Tuhan harus hidupnya didedikasikan, berserah penuh di hadapan Tuhan. Belajar diam di dalam hadiratnya, belajar peka mendengarkan apa yang Tuhan mau, bergaul intim dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan, memberi diri sepenuhnya di hadapan Tuhan, bergaul dengan Roh Kudus. Kau kenal Roh Kudus sebagai pribadi, kau bergaul dengan Dia. Hidupmu tidak akan pernah sama lagi mulai hari ini. Ketika engkau memberi dirimu di hadapan Tuhan, engkau mati terhadap semua keinginanmu, mati terhadap motivasimu, mati terhadap cita-citamu, kamu hanya jalan ngikutin Tuhan. Ingat apa yang dialami Paulus. Paulus adalah orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia peka sekali ketika dia mau berjalan menuju suatu kota, Roh Kudus larang. Kenapa? Dia peka dengar suara Tuhan. Tuhan bawa dia, Roh Kudus bawa dia ke Yerusalem. Padahal di Yerusalem sengsara dan aniaya serta penderitaan menunggu dia, tapi dia ngikutin. Hidupnya jadi tawanan roh. Ini orang yang peka dengan Roh Kudus. Ini orang yang tahu persis bergaul dengan Roh Kudus. Setiap kali Roh Kudus bicara, dia tahu. Tidak heran dia jadi rasul yang dipercayakan Tuhan nulis 3/4 kitab perjanjian baru. Rasul yang hebat yang menggantikan Yudas. Ini tokoh yang luar biasa. Yang menggantikan Yudas bukan Matias. Matias yang disebut hanya sekali doang di dalam Alkitab. Tapi sebenarnya yang Tuhan gantikan Yudas adalah Rasul Paulus yang dipercayakan Tuhan luar biasa. Dia mengalami pewahyuan. Dia memiliki keintiman. Sebelum dia dikenal dan dia aku jadi rasul, apa yang dialami? Dia bergaul intim dengan Tuhan di padang gurun. Dia memberi dirinya. Dia mendedikasikan hidupnya. Tidak heran. Hidupnya dipakai Tuhan luar biasa. Wah, akhirnya apa? Diakui dia sebagai rasul yang luar biasa. Pelayanannya luar biasa. Bahkan urapan begitu powerful mengalir dalam hidup. Kalau engkau pengen kuasa, engkau pengen dipakai Tuhan, engkau pengen diurapin Tuhan, hidupmu pengen beri dampak, miliki hubungan yang dalam dengan Roh Kudus. Engkau harus ngalami kepenuhan Roh Kudus setiap hari. Engkau harus bergaul dengan Dia. Hidupmu akan berubah. Hidupmu akan memiliki dampak. Engkau akan berjalan dalam kuasa Tuhan. Engkau akan berjalan dalam pengurapan Tuhan. Ketika kamu bernyanyi, Tuhan ikut bernyanyi. Ketika kamu menyembah, Tuhan manifestasi dalam penyembahanmu. Hadirat Tuhan akan nempel dalam hidupmu. Kemana engkau melangkah, kemana engkau pergi. Tapi bisa dibayangkan apa yang terjadi kalau Roh Kudus realitasnya manifestasi dalam hidup kita. Kitab Yohanes katakan dia menyertai kita sampai akhir zaman. Dia tinggal di dalam kita. Dia mengurapin kita. Roh Kudus yang terlibat di dalam penciptaan, di kitab Kejadian pasal yang pertama, Roh Allah melayang-layang yang ikut dalam penciptaan itu tinggal di dalammu. Roh Kudus yang sama yang tinggal di dalam kita, yang membangkitkan Yesus dari kematian, yang Paskah kemarin kita hormati, yang membangkitkan Yesus dari kematian. Roh yang sama tinggal di dalam diri kita. Tidak mungkin orang Kristen tanpa memiliki kuasa. Makanya Yesus sendiri ngomong, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Kamu tumbang tangan orang sakit akan mengalami kesembuhan. Kamu akan mengusir setan. Kamu akan melakukan banyak hal yang mujizat, tanda-tanda ajaib. Bahkan Yesus sendiri ngomong bahwa kita akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada yang Yesus pernah lakukan. Bapak Ibu, kalau engkau pingin seperti itu, miliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Engkau akan semakin dibawa dengan dalam hadiratnya. Engkau akan semakin mati terhadap dirimu sendiri, mati terhadap ego, mati terhadap cita-citamu, mati terhadap semua emosi dan amarahmu. Yang manifestasi semakin hari adalah karakter Kristus. Sehingga kamu memberi dipimpin oleh Roh Kudus, buah roh itu manifestasi dalam hidupmu. Kalau engkau dipimpin daging, kamu akan gampang ngamuan, gampang tersinggungan, gampang ngambekan, motivasimu jahat, kamu ambil keuntungan buat dirimu sendiri. Alkitab berkata, memang Tuhan tidak pernah membagikan kemuliaannya kepada siapapun. Tapi orang yang bergaul dengan Tuhan, dia diurapin, disertai, diberikan kuasa dan otoritas. Hadirat Tuhan itu nempel dengan hidupnya. Tujuannya satu, nama Yesus yang dipermuliakan. Karena Roh Kudus pekerjaannya adalah mempermuliakan nama Yesus. Hidupmu ingin memiliki dampak, hidupmu ingin memiliki otoritas dan kuasa Tuhan. Bergaul dengan Roh Kudus, miliki hubungan yang dalam. Bukan yang sekedar berdoa atas keinginanmu, atas kebutuhanmu, atas semua cita-citamu. Tapi bergaul, ingin dengar suaranya. Dia akan bawa hidupmu berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Dia akan bawa hidupmu mengalami perubahan, mengalami breakthrough, mengalami terobosan. Dibawa ke level kehidupan yang berbeda. Bahkan engkau akan dibawa seperti Yesus
dibawa ke padang gurun, dites hatimu, murni apa enggak. Yesus setelah dipenuhi Roh Kudus, dia dibawa ke padang gurun loh, ngetes loh hatinya. Nempelnya kepada siapa? Ternyata teruji benaran. Hidup kita pun juga sama. Berjalan bersama Roh Kudus, jangan berharap hidupmu baik-baik saja. Engkau akan terus disempurnakan. Engkau akan terus dimurnikan. Sampai kuasanya manifestasi dalam hidupmu. Engkau teruji. Hatimu mencintai Tuhan. Hatimu mengasihi Tuhan. Orang Kristen yang sejati harusnya memiliki kuasa dan otoritas. Kalau engkau hidup dipimpin Roh Kudus, ujung hidupmu akan memberi dampak besar. Selama Bapak Ibu masih dengar apa yang saya sampaikan ini, Tuhan masih belum selesai dengan hidupmu. Dia masih mau berkuasa. Dia masih mau memerintah dalam hidupmu. Kecuali kalau engkau nggak mau dipimpin oleh Tuhan, engkau dipimpin oleh keinginanmu. Bapak Ibu, kenapa kok Tuhan harus menjadi raja dalam hidup kita? Kenapa dia satu-satunya yang memerintah dalam hati kita? Kenapa kok dia pingin memerintah hidup kita? Karena dia pingin memanifestasikan kuasanya di muka bumi ini melalui kita yang available, yang bersedia. Mati daging, pikul salib, sangkal diri. Selama dagingmu masih nonjol, artinya engkau harus menyerahkan dirimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kalau tidak, keinginan dagingmu yang akan memerintah. Engkau tidak dipimpin oleh Roh Kudus, tapi dipimpin oleh hawa nafsumu sendiri. Dipimpin cita-citamu sendiri. Ujungnya babak belur, ujungnya hancur. Nama Tuhan tidak dipermuliakan. Orang-orang di Alkitab ditulis, orang-orang yang tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, dikendalikan keinginan daging, ujungnya binasa. Banyak sekali contohnya. Jadi di dalam akhir zaman ini, kita lihat juga orang-orang yang tidak mau dipimpin Roh Kudus, dipimpin keinginan dagingnya. Boleh lo punya gelar hamba Tuhan, boleh lo ikut pelayanan, boleh lo jadi orang Kristen yang setia di gereja, tapi kalau engkau dipimpin keinginan dagingmu, manifestasi perbuatan daging itu semakin nyata. Hidupmu jadi batu sandungan. Tidak pernah hidupmu jadi berkat, justru mempermalukan nama Tuhan. Nah, saya berdoa, apa yang kita pelajarin hari ini mengubahkan hatimu. Kau memiliki kerinduan ingin kenal pribadi yang satu ini, pribadi yang powerful. Alkitab katakan, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kalau kamu menerima Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa. Bapak Ibu bisa bayangkan, murid-murid Yesus, 12 muridnya Yesus, sebelum dia ngalami kejadian di Kisah Para Rasul pasal yang 2, dipenuhi Roh Kudus, dia hidupnya biasa saja. Bahkan Petrus pun menyangkalin Yesus 3 kali. Dan murid-muridnya biasa saja. Tapi setelah mereka mengalami kebenaran Roh Kudus, pelannya hidup berbeda. Hidupnya berbeda, memiliki dampak dan otoritas. Saya berdoa hari ini, engkau memiliki kerinduan bergaul intim. Alkitab juga katakan, hidup bersekutu dengan Roh Kudus, persekutuan dengan Roh Kudus. Bersekutu setiap hari. Memberi diri, bergaul intim, memberi hidupmu seutuhnya sama Tuhan. Menyerahkan ke dalam tangannya Tuhan untuk dipimpin, untuk dibawa kepada kehendaknya sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan saya berdoa hari ini, engkau disingkapkan hal yang ajaib dan hidupmu semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Firman yang saya sampaikan ini akan mengubahkan hatimu. Kalau engkau mau beri dirimu menjadi berbeda, kau harus memberikan hidupmu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita akan lihat satu ayat di 2 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang ke-14. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, perhatikan, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Persekutuan. Persekutuan artinya membangun keintiman dengan Dia. Seperti Bapak Ibu meluangkan waktumu dengan pasangan hidupmu, bercerita banyak. Engkau harus lakukan ini, bersekutu, pingin kenal hatinya Tuhan. Bukan karena punya metode dan cara, tapi karena kamu mencintai Tuhan. Bukan karena keinginan cita-citamu, karena kamu punya kerinduan, pingin kenal Tuhan. Roh Kudus, aku pingin kenal Engkau. Roh Kudus, ajarin aku berdoa, ajarin aku mengerti firman-Mu, ajarin aku mengerti apa yang Kau mau. Bapak Ibu, yang mengerti pribadi Roh Allah, pribadi Allah adalah Rohnya sendiri. Siapa ya? Roh Kudus. Yang paling mengerti hati kita adalah roh manusia kita sendiri. Manusia ada 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Yang paling mengerti diri kita sendiri siapa, sejatinya kita siapa ya? Manusia, roh kita. Manusia ada 3 bagian. Roh, itu tempat tinggalnya Tuhan. Roh, tempat tinggalnya Roh Kudus. Jiwa, pikiran, perasaan, kemauan, dan kehendakmu, dan ini harus ditaklukkan sesuai dengan firman. Ini yang seringkali kalau dibiarkan ini akan menyeret kita jatuh dalam dosa.
Roh harus yang memimpin. Roh Kudus yang harus memimpin. Rohmu harus memimpin jiwamu. Karena Roh Kudus bicara lewat manusia roh kita. Paulus pernah katakan seperti ini. Rohku bersaksi bersama-sama Roh Kudus. Karena roh komunikasinya dengan roh. Daging tidak pernah bisa komunikasi dengan Tuhan. Roh Kudus berbicaranya dengan manusia rohmu. Makanya jiwamu, itu pikiran, perasaan, dan kemauanmu harus takluk dan tunduk kepada firman. Roma 12 ayat pertama katakan, berubah oleh pembaruan budimu. Yang dibarui apanya? Pikiran kita, perasaan kita. Di daerah jiwa kita, kehendak kita harus sejalan dengan firman. Kita harus diperbarui setiap hari dengan firman. Makanya kita baru bisa hidup dipimpin Roh Kudus. Kalau engkau nggak diperbarui, kamu masih pakai manusia lama. Kedaginganmu akan menonjol. Keinginanmu yang akan memimpin. Cita-citamu yang akan mengontrol dan mengendalikan. Hidupmu penuh kedagingan. Tapi kalau hari ini, engkau semakin memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, hidupmu akan melihat manifestasi kuasa Tuhan. Manifestasinya akan nyata dalam hidup kita. Kenapa kok Tuhan ingin memimpin, mengontrol, dan mengendalikan hidup kita? Karena sebenarnya Dia ingin memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Hanya dicari orang yang available. Kitab Tawarik katakan, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, mencari orang yang bersungguh hati kepada Dia untuk dilimpahi kuasa, otoritas, kekuatannya. Untuk menjadi saksi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksi. Baru saksi yang efektif. Bukan hanya tindakan. Alkitab kan katakan, Paulus sendiri katakan, aku melatih diriku begitu rupa, menguasainya, dan ketika aku memberitakan Injil, jangan sampai aku ditolak. Karena banyak orang dikendalikan oleh keinginan dagingnya, sehingga hidupnya jadi batu sandungan. Kita mau dipimpin Roh Kudus sepenuhnya loh. Di ujung hidup kita akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus adalah kemampuan, kekuatan kita. Dia adalah sumber kuasa yang memampukan kita berjalan dalam kesucian, berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam takut akan Tuhan, berjalan menggenapi rencana finish well, finish strong. Tanpa engkau mengalami kepenuhan Roh Kudus, kamu dipenuhi dengan keinginan dagingmu, dipenuhi dengan keinginan matamu, dipenuhi dengan keangkuhan hidupmu, dan ujungnya engkau akan didapati menjadi orang yang ditolak Tuhan. Dan saya berdoa, engkau akan semakin ngerti arti pikul salib sanggal diiringi Tuhan, mati terhadap diri sendiri, dan hidup sepenuhnya dikontrol, dikendalikan Roh Kudus. Engkau akan berjalan dalam kuasa otoritas. Kekristenanmu akan berbeda, tidak akan pernah sama lagi dengan hidupmu yang sebelumnya. Perjalanan hidup akan berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Kitab Korintus katakan, kita akan diubahkan dari iman satu pada iman yang lain, from glory to glory, dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, sampai manifestasi pribadi Yesus itu nyata dalam hidup kita. Orang bisa melihat Yesus yang manifestasi dalam sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Semakin hari, semakin nyata kemuliaannya. Nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang diagungkan. Yesus yang memerintah dalam hidup kita sepenuhnya. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba. Firman nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman jadi kehidupan. Dan namamu berdoa setiap orang yang mendengar firman ini diubahkan, dijamah, dilawat Tuhan. Semakin ditarik pada pusat kehendak Tuhan. Berjalan dalam kesucian, berjalan dalam kekudusan, berjalan semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bagimu segala hormat, pujian, pengagungan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan katakan, amin. And God bless you. Now, Jesus name. Jesus name. Jesus name. Go. Jesus name. Ibu ini Go. Saya lihat dalam mimpi ketika saya berdoa, ada urapan Tuhan. Kuasanya power. Receive the Jesus name. Receive the name. Down. Jesus. Masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan ya? Ya, masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan. Kuasa Jesus name semakin mengalir Jesus name.
Biarin.